nggak Pak Deden? Baik, kita mulai saja. Di bawah kan ada gambar orang, ada Assalamualaikum chatbox, Ibu. Waalaikumsalam terus ada tanda Pak. segitiga. Silakan duduk Nah, Pak. segitiga itu Gimana scroll ke kabarnya Pak bawah. Deden? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Ada perekaman. Alhamdulillah kalau kabar Bapak baik. Saya Diklik itu berharap Pak start Deden recording. selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam mengajar. Apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Amin Bu. Terima kasih banyak atas doanya. Semoga Ibu juga selalu dalam keadaan Nah ya, sehat. oke. Begini Ibu, Ya, saya ingin berbagi cerita tentang kegiatan belajar mengajar yang sudah saya lakukan hari ini Bu. Boleh Pak, silakan dengan senang hati. Saya merasa senang jika Pak Deden mau berbagi cerita tentang kegiatan belajar mengajar yang Pak Deden lakukan. Jadi, walaupun saya tidak selalu melihat kegiatan Pak Deden di dalam kelas dengan cerita yang Bapak ceritakan kepada saya, akhirnya saya mengetahui kegiatan Bapak di dalam kelas. Dan saya pun berharap dapat menjadi contoh untuk guru-guru yang lain. Terima kasih banyak Bu atas pujiannya. Sepertinya saya melihat Pak Deden tampak senang dan bersemangat sekali hari ini. Apakah betul seperti itu, Pak? Ya Ibu, betul sekali. Ini berkaitan dengan apa yang akan saya ceritakan dengan Ibu. Oh, begitu. Alhamdulillah jika demikian. Kira-kira apa yang Pak Deden harapkan setelah melalui percakapan hari ini, Pak? Saya berharap dapat meningkatkan kompetensi mengajar saya untuk kegiatan belajar mengajar berikutnya, Bu. Wah, luar biasa sekali semangatnya Pak Deden. Terima kasih banyak, Ibu. Jadi, apa yang Pak Deden rasakan setelah Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Bisakah Bapak menceritakannya kepada saya? Saya hari ini sangat senang sekali, Bu, karena saya sudah mencoba menggunakan video pembelajaran dalam proses pembelajaran di kelas saya, Bu. Kira-kira bagaimana suasana di kelas tadi, Pak, ketika Bapak melakukan pembelajaran menggunakan video pembelajaran? Murid-murid tampak aktif, Bu. Mereka sangat antusias mengikuti proses pembelajaran, apalagi saya menggunakan video pembelajaran, Bu. Mereka sangat suka, Bu. Bagus sekali, Pak Deden. Pak Deden sangat kreatif dan bijak dalam mengikuti perkembangan zaman ya, Pak Deden. Karena anak-anak zaman sekarang tuh kalau belajar dengan teknologi, dengan hal-hal yang berinovatif, itu sangat semangat gitu ya, Pak ya. Lalu kegiatan seperti apa lagi yang akan Bapak lakukan agar suasana di dalam kelas nanti tetap menyenangkan? Ada, Bu. Saya akan mengajak murid melakukan ice breaking setelah belajar dalam kelompok sehingga murid makin bersemangat. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali ya, Pak Deden. Baik, Pak Deden. Hal apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita siang hari ini? Saya dapat menyimpulkan bahwa murid-murid akan merasa senang. Terus saya dapat menerapkan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan dan minat mereka belajar, Ibu. Seperti penggunaan video pembelajaran, dan saya yakin dengan menerapkan model pembelajaran yang bervariasi serta menyelipkan ice breaking akan semakin meningkatkan motivasi belajar mereka sehingga mereka semakin bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Wah, luar biasa sekali, Pak. Kira-kira kapan nih rencananya mau diterapkan pembelajaran yang inovatif, menggunakan media pembelajaran, dan diselipkan ice breaking itu kan jadi anak-anak tuh seperti merasa bahagia, merasa sedang bermain. Jadi belajarnya kan lebih seru ya, Pak ya. Terima kasih, Bu. Secepatnya akan saya terapkan. Rencananya mulai besok saya akan terapkan, Bu. Baik, Pak Deden. Saya ingin sekali mendengar cerita Pak Deden selanjutnya. Siap, Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya, Ibu. Sama-sama Pak Deden. Saya juga senang Bapak sudah mau bercerita tentang pengalaman Bapak. Baik, Ibu. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu ya, Bu.
Silakan Pak, hati-hati di jalan ya Pak Deden. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya ini Bu ya, ketika jam istirahat, Ibu Dewi dengan rasa gelisah, ia berencana menemui Bapak Kepala Sekolah untuk menceritakan permasalahan yang dialami di kelas. Permasalahan Ibu Dewi yaitu menemukan murid yang jarang mengumpulkan tugas. Seperti itu. Siap Pak. Dimulai ya Pak ya. Baik Ibu. Assalamualaikum Pak Deden. Waalaikumsalam Bu, silakan masuk. Permisi Pak, bolehkah saya meminta waktunya untuk mengobrol sebentar dengan Bapak? Ya tentu boleh Bu, dengan senang hati. Terima kasih Pak, bisa meluangkan waktu untuk saya. Saya ingin bercerita sedikit hari ini Pak. Saya juga senang sekali dengan Ibu Dewi mau bercerita dengan saya. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini di kelas saya itu beberapa murid tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan. Saya bingung Pak menghadapi situasi yang seperti ini. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Saya sih berharapnya Pak, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak, supaya murid saya tidak mengabaikan tugas yang saya berikan dan mereka memiliki motivasi belajar yang semakin baik. Jika obrolan kita hari ini mendapatkan solusi dari permasalahan, apakah Ibu bersedia menjalankannya? Tentu saja Pak, saya akan saya akan menerapkannya secepat mungkin. Bisakah Ibu ceritakan permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi? Jadi begini Pak, di kelas saya beberapa murid itu sering tidak membuat tugas yang saya berikan. Padahal saya selalu mengingatkan murid-murid saya untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Tetapi kenyataannya mereka mengabaikan tugas yang saya berikan, Pak. Jadi masalahnya murid di kelas Ibu jarang mengerjakan tugas ya Bu ya, yang Ibu berikan. Kira-kira begitu permasalahannya Bu ya? Betul sekali, Pak. Apa yang membuat murid Ibu di kelas jarang mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Mungkin Ibu bisa menceritakan kira-kira apa penyebabnya? Kalau saya perhatikan sih ya Pak ya, murid saya itu seperti acuh kepada saya. Mereka sepertinya kurang tertarik mengikuti proses pembelajaran di kelas saya. Kira-kira menurut Ibu apa sebabnya beberapa murid di kelas Ibu kurang tertarik mengikuti pembelajaran sehingga membuat mereka itu malas mengumpulkan tugas? Mungkin ya Pak ya, bisa jadi karena metode mengajar saya yang kurang tepat Pak, sehingga kurang menarik perhatian murid-murid di kelas saya. Bagaimana metode yang Ibu gunakan ketika mengajar di kelas? Saya biasanya tuh Pak mengajak murid bekerja sama dalam kelompok dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi tentang materi yang saya berikan. Kira-kira menurut Ibu, apakah metode itu sudah efektif bagi murid-murid di kelas Ibu? Kalau di awal-awal kegiatan pembelajaran sih mereka tertarik dan sangat antusias Pak dalam beberapa. Hanya saja dalam minggu-minggu itu mereka sepertinya mulai bosan Pak. Baiklah Ibu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, penyebab dari permasalahan Ibu ini
karena murid yang mulai bosan dan kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran, sehingga berpengaruh pada motivasi belajar mereka dan menyebabkan mereka tidak mengumpulkan tugasnya. Betul seperti itu, Bu. Wah, iya Pak, memang betul seperti itu kondisinya Pak. Kira-kira solusi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut apa, Bu? Sepertinya sih ya Pak ya, saya harus mengubah metode mengajar saya Pak. Keputusan yang sangat bagus, Bu. Lalu sekarang apa rencana yang akan Ibu lakukan? Rencananya sih Pak, saya akan menerapkan metode mengajar yang lebih variatif Pak, dan tentunya menyenangkan bagi murid-murid di kelas saya, sehingga mereka termotivasi dan semangat untuk belajar. Luar biasa sekali, Bu. Selain itu, hal apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Saya juga berencana akan menggunakan berbagai sumber belajar dan media Pak, yang bervariasi sesuai dengan minat belajar murid. Oh iya, selain itu, saya akan memberikan kebebasan kepada murid-murid saya, Pak, untuk mengumpulkan tugasnya dalam bentuk yang sesuai dengan minat mereka. Misalnya nih, Pak, eh, tugas misalnya satu kelas itu tugasnya kan sama tuh Pak, tapi mereka boleh tuh Pak mengumpulkannya, misalnya boleh menggunakan video-video atau boleh menggunakan pengumpulan tugas seperti buku catatan itu boleh, atau menggunakan seperti poster, jadi dibikin yang semenarik mungkin gitu loh Pak. Wah, itu ide yang sangat bagus, Ibu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan rencana tersebut? Saya akan segera melaksanakannya Pak dalam beberapa hari ini insya Allah. Baik, Ibu. Setelah obrolan kita siang hari ini, kesimpulannya apa yang Ibu dapatkan? Iya Pak, ternyata saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya seharusnya lebih peka dengan kebutuhan murid-murid di kelas saya. Saya akan menerapkan metode mengajar yang variatif dan menyenangkan, menyiapkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran, sehingga murid-murid akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang akan saya berikan. Dan dengan cara pengumpulan tugas yang berbeda itu menjadi semangat untuk mereka. Baik sekali, Ibu. Sekarang Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Apakah Ibu sudah merasa lebih baik saat ini? Alhamdulillah Pak, saya sudah merasa lega. Terima kasih ya Pak, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita saya. Sama-sama, Ibu. Kalau begitu, saya izin pamit pulang dulu ya Pak. Silakan Ibu, hati-hati di jalan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Wassalam.